Saran saya kepada seluruh kepala sekolah, khususnya sekolah negeri se-Indonesia. Ini kan lagi rame mengenai PIP nih. Yang belum ketahuan, mending lu tobat, mengaku kepada wali siswa, para orang tua, segera. Mending mengaku sebelum ketahuan sama saya. Kelar lu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel reaksi Mas DU. Sesuai janji kita di video sebelumnya, kali ini Mas DU hadir lagi ya. Kali ini membahas dunia pendidikan, dimana, waduh ini ya, ternyata nggak terjadi cuma di satu wilayah ya. Ada penyelewengan dana PIP dan nggak terjadi di satu kasus saja, bukan satu kasus, bukan satu wilayah. Cuman kali ini Mas DU mau membahas mungkin lebih spesifik di Karawang ya, tapi bahas juga sih tempat lain ya, sebagai contoh aja. Cuman kali ini ada perseteruan seru ya antara PGRI Karawang yang merasa tersinggung ya dengan aksi Bro Ron atau Ronald Sinaga yang dianggap melecehkan guru ya pada umumnya ya. Lalu siapakah Bro Ron ini? Kalian udah pada tahu lah ya, Bro Ron yang biasa bongkar-bongkar PIP, dan gimana latar belakangnya. Ini aja lah Mas Dew nanti mau tampilkan gimana latar belakang sampai orang seperti Bro Ron ini keras gitu ya terhadap oknum-oknum yang menyelewengkan ya, atau diduga menyelewengkan ya, karena ada sesuatu juga ya, karena ada wali-wali siswa yang begitu ya, kasihan lah ya. Oke, ikuti terus saja video ini sampai selesai ya, supaya lengkap ya. Dan buat kalian penonton baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk kita lihat bersama. Let's go ya. Kita mulai dari sini dulu ya, dari perseteruannya nih, PGRI versus Bro Ron ya. Kembali, PGRI Karawang itu bukannya menghalang itu seperti apa, tidak. Apabila memang ada ini pengacara ya yang melakukan perbuatan tersebut, silakan ya. Memang langkah yang diambil sama Bro itu seperti apa, silakan. Pengacaranya PGRI ya. Tapi yang jelas jangan sampai beliau juga membuat kata-kata yang sangat kasar ya kepada, khususnya kepada Ketua PGRI Karawang. Nah, nanti kata-katanya bisa kita sampaikan, nanti bisa kita perlihatkan. Kata-kata kasar ini yang memang ada saksi juga ya Pak Ketuanya di situ ya. Nah, serta membuat suatu kegaduhan ya, terkhususnya di pada guru yang ada di seluruh Kabupaten Karawang, khususnya Kabupaten Karawang, umumnya di seluruh Indonesia. Yang kita juga sudah berkoordinasi dengan guru-guru yang ada di pengurus pusat PGRI dan provinsi. Maka dari itu, pertama kita akan mengambil langkah yang namanya laporan pidana kepada si Bro. Yang kedua, kita akan melakukan yang namanya aksi besar-besaran. Aksi besar-besaran demo ini ya, demo. Rencananya tadi disampaikan itu di area PMK ya, PMK Karawang, untuk memberikan sebuah pendapat ya di sana ya. Kita menyerukan yang dimana para guru ini harus dilindungi dan tidak boleh ya marwah guru ini direndahkan. Oke, pada intinya Bro Ron akan dilaporkan, dan PGRI ini kan pengacara dari Ketua PGRI Karawang ya. Jadi selain mempidanakan Bro Ron karena mungkin ucapan-ucapan kasar begitu ya menurut beliau, juga mengerahkan guru ya tentunya di wilayah Karawang ya, itu untuk aksi turun ke jalan ya. Jadi menyuarakan bahwa guru harus dilindungi dan segala macamnya, seperti kita dengarkan bersama tadi. Kita lanjut aja lah ya. Masih ada beberapa pernyataan dari ini. Bro Ron Ini itu Ketua PGRI ini kurang sopan lah dalam artian. Kenapa? Karena yang dia hadapi, yang dia cecar dalam artian seperti itu, yang dia interogasi adalah guru, bukan kepala sekolah. Ke guru tersebut maling. Padahal berdasarkan aturan, masa guru kan nggak tahu. Jadi guru seolah-olah harus tahu oleh dia, ya. Sedangkan istilahnya guru kan tidak tahu, apalagi 2020, 21, 22 kepala sekolah juga karena sudah berganti. Bahkan dengan tanda kutip sayang menyakitkan bagi PGRI itu ruangan dia slot.
bukan dikunci tapi dislot. Artinya dia katanya tidak boleh ada yang masuk. Itu suatu penghinaan terhadap martabat dan marwah guru. Kata bacot itu bahasa Sunda, dalam arti seperti itu penghinaan. Bahkan saya pada waktu itu mengatakan, saya sebagai ketua PGRI Karawang baru hari ini oleh orang yang namanya Bro On dengan keinginannya sendiri, kepentingan konten kreatornya, dia menyatakan ke ketua PGRI Karawang, dia menyatakan bacot lu bicara terus. Tapi di dia yang disebarkan sekarang, bahkan sekarang ada di Karawang Info, itu dia nggak ada di sana. Gitu. Jadi dia yang bagus-bagusnya dia aja. PGRI Karawang, terutama Karawang itu bukan maling, bukan. Kalau sepertinya ada oknum, wajar saja di dunia manapun yang namanya oknum ada, ya. Apalagi di guru yang mengelola keuangan. Tapi jangan disamaratakan semuanya seperti itu, Pak. Saya akan tempuh. Pertama, kita akan mengumpulkan seluruh anggota PGRI ke Karawang tentunya atas izin birokrasi. Saya bukan sakit hati lagi. Saya dibilang bacot tuh bicara terus. Padahal dia di sana, sekali lagi di IG tidak ada. Dia yang bagus-bagusnya. Broron itu Oke. Jadi ini yang latar belakangi ya. Jadi menurut beliau ini ketua PGRI Karawang ya, orang yang sakit hati ya. Dengan perkataan Broron itu, Broron sempat mengatakan kata-kata ya spesifik tadi bacot ya. Tapi mengenai bagaimana prosesnya kok bisa ketua PGRI Karawang bertemu dengan Broron, ini Mas Dew belum tahu persis ya. Apakah Broron yang nyamperin ke ketua PGRI, apakah ketua PGRI yang mendatangi sekolah lalu terus ketemu sama Broron, ya itu nggak tahu ya. Nanti coba barangkali ada di video berikutnya ya. Influencer Ronald Sinaga alias Broron digugat Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kabupaten Karawang. Gara-garanya dia berhasil membongkar berbagai penggelapan dana program Indonesia Pintar atau PIP yang dilakukan pihak sekolah. Lucunya lagi, PGRI Karawang bakal melaporkan Broron ke polisi. Keputusan itu disampaikan PGRI Karawang setelah menggelar rapat koordinasi pada 13 Februari lalu. PGRI Karawang merasa tersinggung atas ucapan Broron yang menyebut guru dan pihak sekolah sebagai maling. Ucapan itu dilontarkan Broron saat melakukan sidak di berbagai sekolah di Karawang untuk membongkar penggelapan dana PIP. Pengacara PGRI Karawang, Eigen Justisi, bilang dalam rapat itu Broron dituduh melontarkan kata-kata kasar. Memang beberapa waktu lalu sesudah Broron mendatangi sekolah-sekolah di Karawang dan mengungkap kasus ini, Ketua PGRI Karawang, Nandang Mulyana, mendatangi Broron. Broron sendiri pada saat itu sedang berada di SMPN 1 Kutawaluya, Karawang. Nah, Nandang bersama anak buahnya semula ingin beraudiensi dengan Broron. Gitu. Broron pun menerima dengan senang hati. Masalahnya, dalam audiensi yang juga dihadiri guru SMP, Nandang dan anak buahnya selalu memotong pembicaraan Broron. Padahal di situ Broron lagi menyampaikan data valid bahwa SMP itu terbukti memotong dana PIP siswa yang diberikan pemerintah sebesar 30%. Karena kesal, Broron spontan bilang, "Bapak bisa diam dulu nggak? Jangan ngebacot terus, ini saya lagi ngomong, nanti Bapak kalau mau ngomong silahkan." Oh gitu. Dari situlah awal mula laporannya. Dikatakan ada beberapa langkah yang akan dilakuin PGRI Karawang terkait Broron. Di antaranya membuat laporan pidana ke polisi. Mereka juga berencana akan mengerahkan massa guru di Karawang untuk meminta Pemda Karawang melindungi hak dan marwah guru. PGRI Karawang juga sudah berkoordinasi dengan PGRI Jawa Barat dan pusat untuk mengambil langkah selanjutnya. Menurutnya, metode penyampaiannya yang dianggap kasar dan tidak menghormati profesi guru. Broron juga dianggap melecehkan martabat guru. Broron merespons perkataan dari pengacara PGRI Karawang itu dengan komentar yang menyentuh hati. Mereka PGRI fokus mengembalikan marwah guru. Perasaan saya fokus mengembalikan hak anak yatim dan hak kaum miskin. Fakta, kata Broron. Alhamdulillah saya tidak peduli dengan perasaan mereka karena fakta tidak peduli pada perasaan, lanjutnya. Apa yang dilakuin PGRI Karawang jelas bentuk pembungkaman terhadap individu yang berani membongkar tindak korupsi di dunia pendidikan. Bukannya fokus mengusut dugaan penggelapan dana PIP, PGRI Karawang malah sibuk melaporkan Broron untuk
tuduhan yang sumir. PGRI Karawang seharusnya mendukung transparansi dan membereskan anggotanya yang bermasalah, bukan menyerang orang yang membongkar kejahatan. Kasus ini membuktikan betapa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia, bahkan di dunia pendidikan sekalipun. Ketika ada yang berani berbicara, orang yang mengungkap malah diserang balik, alih-alih kasusnya dibongkar bersama. Kalau Bloron sampai dilaporkan hanya karena kata-kata yang dianggap kasar, kita patut menduga apa yang dibongkar Bloron adalah benar. Dan Bloron sedang mengganggu kepentingan pihak tertentu yang tidak mau kebusukannya terbongkar. Semoga Bloron tetap kuat dan kasus penggelapan dana pendidikan terus dibongkar. Solidaritas kita untuk Bloron. Influencer Ronald Sinaga. Ini dari akun Gerakan PIS 2022 mendukung Bloron ya. Jadi dan menjelaskan kronologi juga tadi bahwa Ketua PGRI Karawang itu mencoba untuk audiensi ya, menengahi lah ya. Jadi Bloron ini seperti biasa gitu ya, menemukan suspek di salah satu SMP dan menurut Bloron udah ada buktinya gitu ya, lengkap. Mungkin itu di hari berikutnya atau gimana, itu datanglah Ketua PGRI untuk menengahi gitu ya. Dan dari situ Bloron merasa dipotong terus penyampaiannya ya, sehingga Bloron agak emosi mungkin ya, jadi mengeluarkan kata-kata tersebut ya. Oke, lanjut ya. Coba Ini kita pengacara simak juga. sang pengacara ini. Saya dukung apabila ada temuan tindak pidana suatu perbuatan yang melawan hukum, saya setuju untuk dibongkar. Dan saya berharap dilaporkan. Tantangan receh, challenge accepted. Ya. Jadi ditantang untuk melaporkan ke polisi dan lanjut sama Bloron dibawa ke polisi. Oke, saya tanggapi komentarnya Mas Bro. Nah, ini. Jadi gini Mas Bro, ini bukan tantangan receh. Menurut saya ini tantangan berat buat Anda. Karena perlihatkan oleh Anda bahwa Anda bukti telah melaporkan kejadian ini. Nah, terus kemudian Anda memposting itu di salah satu kantor polisi atau Tipikor. Maksud saya jangan itu yang Anda posting, tapi coba Anda perlihatkan bahwa Anda melaporkan. Terus tadi juga Anda berkata bahwa jangan harap saya berhenti turun ke masyarakat. Saya tidak pernah menghalang-halangi Anda untuk turun ke masyarakat. Apalagi Anda akan membongkar suatu kejahatan yang di mana-mana itu. Saya dukung. Tapi investigasi Anda turun ke bawah itu harus Anda penuh dengan adab dan sopan santun. Oke, Mas Bro. Ya, terima kasih. Iya, ini dari pengacara SMPN se-Karawang ya. Jadi saling berbalas konten di TikTok ini sepertinya ya. Oke, lanjut. Masih ada? Jangan sampai semua guru di Kabupaten Karawang diberon, ya. Jadi seolah-olah kita itu goblok tuh, kita kan S1 semua, Pak. Kita sarjana semua, Pak. Maka untuk itu karena kita sarjana dan sebagainya, kita selesaikan secara jalur hukum. Seperti itu, Pak. Iya. Jangan sampai Ya, semua ini dari guru di Kabupaten Karawang diberon. perwakilan guru atau PGRI ya. Ya, ini pengacaranya yang lain lagi. Ini banyak banget ya pengacaranya. Ada 2 ya mungkin ya. Atau ada lain lagi mungkin. Kata-kata kasar dia enggak. Coba dia berani menunjukkan itu. Saya pengen tahu. Tapi konten-konten itu ditulis sama sendiri ya? Ya, menurut yang pendapat saya dengar itu ya memang seperti itu ya. Tapi kan nggak ada ya. Di saya lihat itu nggak ada yang kata-kata yang kemudiannya ini nggak. Coba munculin. Tapi dari bukti dari guru ada? Buktinya ada? Bukti dia kata-kata kasar? Ya kan ada satu. Ya ada, buktinya. Berarti ribuan lah, dia laporan besar. Ya, bahkan apa namanya bisa puluhan ribu kali ya. Gitu. Sepuluhan ribu yang memang kita kasih. Ya kita lihat aja nanti di minggu depan. PGRI ini yang memang supaya marwah guru ini jangan merendah, jangan seperti itulah kepada para guru. Dan yang paling utama ini Karawang. Karawang ini pangkal perjuangan, tandang bakalan. Gitu. Lagi Pak, kalau nanti ada demo sekolah ribut semua dong? Sekolah, nah itu yang memang mekanisme satu. Ya nanti itu lagi
ribut semua atau bagaimana itu kita bicarakan, ya memang itu seharusnya tidak libur ya, tidak mengganggu ya. Jadi setelah itu baru kita aksi besar-besar. Seperti itu. Jadi nggak ada yang kata gini ya, ini kita gara-gara ini jadi diliburin, nggak ada. Nanti keganggu sekolahnya ya nggak. Karena yang pertama kita itu memberikan edukasi supaya masyarakat itu pada pintar, supaya dia tidak membuat kata-kata yang kasar. Nah itu. Jadi kalau dia membuat kata-kata kasar, akhirnya apa? Di framing ini menjadi tidak baik. Artinya yang hanya di-share itu hanya yang baik. Coba di-share yang nggak baik, supaya itu ada pemberitaan yang berimbang. Nah, seperti itu. Karena terkait kode etik mungkin Pak, terkait kode etik mungkin ITE seperti itu dia tidak. Nah itu saya belum bisa jawab apa seperti apa. Ya, ini videonya durasinya 2 menit ya, sorry ya. Jadi seperti yang tadi ya, selain Bro Ron dilaporkan juga mau ada aksi ya, aksi turun ke jalan ya. Dan agak menarik tadi ditanyakan oleh wartawan ya, itu apakah mengganggu ini ya kegiatan belajar mengajar di sekolah ya. Katanya beliau enggak ya, enggak diliburkan dan segala macamnya lah ya. Jadi dipastikan tidak mengganggu ya, seperti itu ya. Nah terus kalau soal spesifik Bro Ron tadi, memang yang ada kata-kata yang dalam tanda kutip kasar tadi katanya itu waktu diunggah di sosmed itu nggak ada katanya, sama Bro Ron disensor. Maka dari itu katanya, tapi beliau punya buktinya dan ada saksinya gitu ya katanya ya. Ya kalau menurut saya pribadi emang wajar ya disensor ya. Karena kalau nggak disensor justru itu bisa ini ya, apa, ada celah ya untuk ini undang-undang ITE ya. Ya udah dipikirin lah pasti sama Bro Ron. Oke lanjut ya. Ini langkah ini kita Nah ini udah resmi ya dilaporkan Bro Ron. Ini sudah kita buat laporan sebagai pelapor dan sebagai lawan. Hal ini kita tinggal menunggu, dan kami juga sudah menyiapkan untuk ahli ya, mungkin untuk ahli yang dimana dari laporan ini masih ada ahli, kita sudah siapkan. Tindak pidana yang dilaporkan apa Pak? Ujaran kebencian. Jadi ujaran kebencian ini sehingga menghasilkan dari itu ya, dari masyarakat terhadap, khususnya terhadap terhadap guru menjadi apa ya, yang menjadi sebuah hal-hal yang kurang baik gitu. Ya kalau misalkan memang ada yang dikontenkan tersebut kepada salah satu oknum guru ya silakan. Itu kita juga nggak ini, justru kita apresiasi kepada pengkonten tersebut. Nah, tapi jangan juga jadi yang nanti membuat framing ya, memang para guru ini secara ininya dari beberapa guru juga jadinya nggak bagus. Ya itu ya, jadi Bro Ron sudah resmi dilaporkan ya. Sudah resmi bikin laporan polisi ya, jadi pihak pengacara dari PGRI Karawang ya. Dan jangan lupa juga ada aksi massanya yang patut ditunggu juga, ini masih penasaran ya. Ya ini yang ditakutkan kalau ini ya ada aksi massa balasan juga ya. Tapi ya semoga nggak terlalu berlarut guys ya. Kalau ada aksi massa balasan gitu ya dari emak-emak yang merasa jadi korban PIP, itu kayaknya lebih ini lagi bakalan lebih rame nanti ya, gitu ya. Soalnya banyak kan yang ini ya, yang jadi korbannya ya. Saya sudah melihat dan menonton beredarnya YouTube yang dilakukan oleh akun Ron lah ya, kalau nggak salah itu. Saya sih setuju saja. Saya dukung apabila ada temuan tindak pidana suatu perbuatan yang melawan hukum, saya setuju untuk dibongkar. Yang tadi guys ya. Dan saya berharap dilaporkan. Nah cuma dalam hal ini, klien saya beberapa hari yang lalu itu didatangi oleh orang yang mengaku oknum konten kreator ya.
Dia datang ke sekolah, datang ke klien kami, terus dengan nada tinggi, menurut saya tidak ada sopan santun itu. Investigasi dan pertanyaan-pertanyaan itu melebihi seorang penyidik. Sedangkan yang saya tahu dia sebagai konten kreator saja, dan datang di sana itu mencak-mencak, banting-banting, bahkan guru yang ada di sana itu dituduhnya semuanya tidak benar. Gitu loh, telah melakukan suatu tindak pidana, korupsi dan macam-macam. Nah, saya berharap kalau memang akun tersebut itu atau yang datang ke sana itu yang akunnya Bron itu, kalau ada temuan saya setuju, mau saya tuh dilaporkan, Bang. Nah, di situ ada tindak pidana korupsi, ada penyelewengan, ada pungutan dan sebagainya, tidak dibagikan program Indonesia Pintar. Oke, silakan dengan data Anda punya, laporkan ke APH. Bukan Anda jadikan konten. Kalau Anda jadikan konten gimana ini? Ada perbuatan tidak benar, Anda jadikan konten, suatu keuntungan, yang mana saya bilang keuntungan, karena konten Anda ditonton oleh orang. Nah, ditontonnya itu tentunya kan ada pemasukan di konten Anda itu, penghasilan mungkin ya, gitu. Jadi itu yang saya sesalkan, kenapa dijadikan konten? Kalau memang benar di sana ada penyelewengan dan tidak benar, ya laporkan. Saya sudah Ya, ini lebih tepatnya pengacara SMPN se-Karawang ya. Kalau yang tadi pengacara ketua PGRI ya, mungkin dua orang berbeda. Dan ini adalah video yang mana direspon sama Bro Ron, akhirnya beneran ke polisi ya, bikin laporan ya. Nah, mungkin ini sedikit pandangan dari saya, mungkin barangkali didengar ya. Mungkin aja ini mungkin ya, Bro Ron tidak mengambil langkah langsung ke polisi itu, barangkali bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya. Soalnya ada beberapa kali Mas Deu lihat tuh di beberapa kontennya Bro Ron yang lain tuh, kepala sekolahnya mengakui ya. Kan nggak cuma di Karawang aja, ini kan kasus ini banyak ya, dan Bro Ron udah bukan kali pertama ini ya. Jadi udah ada gitu yang mengakui dan berjanji mengembalikan itu, seperti itu. Jadi kan kekeluargaan guys ya, nggak ada yang, jadi nggak ada yang di penjara gitu loh, nggak ada yang ya udah salah, uangnya dikembalikan. Nah, mungkin ya kita barangkali mau positive thinking ya Pak ya, jadi barangkali Bro Ron arahnya ke situ ya. Jadi lebih baik ngomong jujur terus terang ya, mungkin kesana juga udah ada datanya ya kan ya. Nah, kalau terus terang bisa diselesaikan secara kekeluargaan seperti itu ya. Jadi nggak langsung main polisi-polisian, main penjara-penjaraan ya. Tapi kalau memang pengennya seperti itu ya, itu ya buktinya langsung ya, Bro Ron langsung berangkat ke kantor polisi juga ya. Dan ini malah kalau sampai terjadi seperti itu ya kasihan juga sebenarnya ya gimana ya. Ya memang sih harusnya seperti itu ya, tetap aja itu pidana guys ya. Kalau misalnya masuk ke penyelewengan ya, kalau memang ada ya. Oke, lanjut aja. Asli, gue gemes banget dengar berita ini ya, sebagai guru ini ya. Gue gemes banget karena rencana dari PGRI ini ingin mempidanakan Bro Ron dan ingin mengerahkan ribuan guru untuk protes. Gemes banget kenapa? Karena orang yang sudah mengungkap kejahatan ya oleh sekelompok oknum ya, yang mengaku guru ini, itu orang yang mengungkapnya itu malah ingin dipidanakan coba. Gak masuk akal. PGRI yang harusnya adalah organisasi yang menaungi guru-guru harusnya bisa introspeksi secara intern gitu. Kenapa banyak oknum guru yang melakukan hal ini dan dibiarkan. Nah, ini gue khawatir ya, PGRI melakukan hal ini itu akan merusak nama guru secara institusi dan secara menyeluruh ya. Nama guru yang baik, yang sudah ingin mendidik, tujuannya mendidik, ini dicemari oleh oknum. Betul, Pak. Yang ingin melindungi para maling, para pencuri ya. Guru yang harusnya mengajarkan kebaikan, mendidik muridnya, ini malah mencontohkan yang nggak baik ya. Hal yang dilakukan PGRI di Karawang ini masih ada guys, lanjut akan berikan kesan bahwa mereka melindungi oknum-oknum guru yang melakukan penyelewengan ini.
mereka tidak pro terhadap perbaikan pendidikan di Indonesia. Saran saya, cabut gugatan untuk Bro Ron, ya, introspeksi diri, lakukan perbaikan untuk kebaikan para guru-guru di masa yang akan datang, ya. Karena selama ini kesannya, kenapa Bro Ron bisa turun? Karena selama ini praktek itu dibiarkan, ya, oleh pihak-pihak PGRI. Saya tetap mendukung Bro Ron, ya, untuk perbaikan Indonesia di masa yang akan datang. Didikan harus lebih baik, ya, dari guru-gurunya yang baik, menghasilkan siswa-siswa yang baik dan bangsa yang baik. Ya, maju terus Bro Ron, aku dukung dari sini. Mantap ya. Asli, gue Ini dari akun TikTok Pak Pinky ya, yang mana beliau adalah seorang guru ternyata ya. Tetapi beliau sangat punya jiwa ini ya, jiwa kesatria ya. Beliau walaupun guru ya, dia di posisi dimana mendukung kalau ada pihak-pihak yang membongkar ya kebobrokan, kalau memang ada oknum-oknum yang menyelewengkan dana PIP begitu ya, karena justru oknum-oknum tersebut yang memperburuk citra guru ya, bukan orang yang membongkar guys ya. Lagi pula, apakah Bro Ron pernah mengatakan sesuatu atau maksudnya menyinggungnya itu profesinya ya, profesi gurunya atau guru semua guru ya? Nyatanya Pak Pinky ini yang mana beliau seorang guru nggak merasa tersinggung tuh. Jadi kalau menurut saya pribadi, Bro Ron mengatakan hal-hal kasar mungkin ya atau kejengkelan tentu ya sama orang individu yang ada di hadapannya itu ya, walaupun nggak cuma satu, mungkin ada satu dua, nggak tahu ya gitu ya. Jadi yang sedang dilawan tuh yang ada di hadapannya, bukan orang. Jadi bukan semua guru nih sekarawang misalnya, nah gitu, bukan guru se-Indonesia apalagi ya. Jadi ya masa sih Bro Ron mengatakan seperti itu? Belum pernah dengar ya Bro Ron mengatakan semua guru seperti itu, atau profesi guru itu gimana lah gitu ya, jelek atau gimana ya, kan nggak pernah ya, nggak pernah dengar. Kalau ada ya mohon dikoreksi ya, bisa tulis di kolom komentar ya. Tapi kalau spesifik sama orang yang ada di depannya, nah itu sering lihat ya gitu ya, sama orang yang lagi dihadapinya itu ya gitu ya. Jadi bukan sama guru pada umumnya atau profesi guru bahkan ya. Ini termasuk Pak Pinky kan nggak ada ketersinggungan tuh. Oke, lanjut guys ya. Duduk permasalahan ini Nah, ini nih. Kalau tuh sekolah yang salah Pak Ronald, berarti harus mengembalikan, begitu kan? Dasarnya Bapak jangan terlalu menekan anak buah saya. Nanti dia tadi nangis sama saya Pak. Dia sama saya Pak. Bicara ke orang tuanya, karena bla bla sampai orang tuanya sakit dan sebagainya. Nah sekarang Bapak mencari jalan aja, gimana? Jangan sampai istilahnya nanti kan Bapak kan konten kreator kan? Ya, Bapak, saya kameramen. Ini ya, fakta tidak peduli dengan perasaan kamu. Wah ini tagline-nya keren banget ya. Kalian bisa ikuti konten-kontennya Bro Ron itu di YouTube ya. Sorry, nama YouTube-nya apa ya? Coba kita lihat. Bro Ron. Nih, YouTube Bro Ron. Ada DM-nya. DM apa itu ya? Sorry ya, ini agak kecil. Yes. DM ya. Jadi Bro Ron DM ya. Jadi ini kronologi yang mana akhirnya terjadi perseteruan antara Bro Ron dengan ketua PGRI Karawang. Jadi mengadu ya ceritanya ya. Jadi guru SMP tersebut mengadu ke ketua PGRI, bahkan sampai menangis ya katanya ya. Dan yang unik ya kata-kata atau kalimat dari ketua PGRI tadi ya. Ya toh kalau memang salah ya kan nanti tinggal kembalikan, enteng aja. Ya berarti kan pengennya kekeluargaan ya. Toh kalau memang salah nanti kan tinggal kembalikan kita apa? Itu aja. Kalau memang salah itu ada unsur pidananya Pak sebenarnya Pak ya. Jadi kalaupun hanya mengembalikan uang itu atas dasar kemurahan hati para orang tua siswa ya enggak.
sama kemurahan hati orang yang menyaksikan itu, termasuk Bro Ron kan saksinya ya, untuk tidak melaporkan polisi. Dan atas kemurahan hatinya tersebut itu perlu diapresiasi Pak ya. Jadi kalau toh ternyata salah, nah itu harusnya pidana. Ya, bukan sekedar mengembalikan uangnya ya. Itu tadi ya, kita lanjut. Saran saya kepada seluruh kepala sekolah, khususnya sekolah negeri se-Indonesia. Ini kan lagi rame mengenai PIP nih. Yang belum ketahuan, mending lu tobat, mengaku kepada wali siswa, para orang tua, segera. Mending mengaku sebelum ketahuan sama saya. Sebelum ada yang lapor sama saya. Karena kalau saudara yang lapor, dengan bukti lengkap, kelar lu. Ya itu ya. Jadi sebaiknya mengaku, minta maaf ke orang tua siswa dan kembalikan uangnya, itu ya. Ya ada sih beberapa kasus yang ternyata uangnya nggak ada atau uangnya udah kepake atau gimana. Ya intinya minta maaf ke orang tua siswa ya. Kalau memang belum bisa bayar full, dijanjikan kapan, seperti itu ya. Karena ya seperti Mas Deu bilang tadi, itu sudah pasti pidana ya kalau memang terjadi seperti itu ya. Daripada ini orang tuanya jengkel ya, orang tua siswa ini jengkel, atau ya ada saksi-saksi yang jengkel, ya jatuhnya pidana guys ya, gitu ya. Yuk lanjut. Sepak terjang ini program Dana Indonesia Pintar untuk siswa kurang mampu justru dikorupsi oleh beberapa oknum. Anggota Ditreskrimsus Polda Banten meringkus 2 pelaku tindak pidana korupsi ini dana di Banten, program ya? Indonesia Pintar atau PIP di Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Awal mulanya, salah satu pelaku berinisial TS mengarahkan tersangka lain yakni TI untuk mengkoordinir 24 sekolah yang berada di Kota Serang untuk mengumpulkan data siswa yang menerima PIP. TS mengaku mengenal salah satu staf ahli DPR RI Komisi 10 yang bisa meluluskan dalam mencairkan program dana PIP dari Kemendikbud. mantap ya. Dalam kesepakatan dengan kepala sekolah, TS dan TI meminta 40% PGRI dari dana ini. yang cair untuk biaya operasional selama proses pencairan. Selama dana cair, pelaku TS kemudian mendapatkan 30%, sedangkan pelaku TI mendapatkan 10%. Bagi-bagi Berdasarkan ya, audit bagi-bagi guys. Inspektorat Kemendikbud ditemukan adanya kerugian negara 1,3 miliar. Gila. Awal dari adanya 1,3 miliar. program Indonesia Pintar, di mana program tersebut adalah berasal dari IPA Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2021. Jadi ada usulan dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Serang, Provinsi Banten, yang memang melalui dana aspirasi DPR RI Komisi 10 dan mendapatkan anggaran ke 57 sekolah yang dari Kota Serang. Yang kita tangani ini ada 24 sekolah yang diindikasikan melakukan penyalahgunaan wewenang. Kasus ini juga masih dalam pengembangan polisi, dugaan adanya pejabat yang juga ikut terlibat. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Ya, pada ininya kenapa Mas Deu tadi menampilkan tayangan ini ya. Ini berbeda, bukan kasus Karawang, di tempat lain di Banten, lebih tepatnya di Kecamatan Kasemen. Itu mantan ketua PGRI-nya yang bermain ya. Jadi gini ya, bukan berarti ini menuduh yang ketua PGRI Karawang, bukan ya. Jadi gini, hal seperti ini bisa dilakukan oleh oknum siapa saja guys ya. Utamanya kalau yang punya power ya, punya kekuasaan seperti ini ya. Ini ya semuanya mungkin aja seperti itu ya. Memang ini bukan di Karawang, di tempat lain ya. Jadi kenapa kalau dari Mas Deu pribadi bisa memahami kenapa Bro Ron tuh begitu keras ya terhadap oknum-oknum yang ditengarai ya melakukan penyelewengan ya. Tentunya Bro Ron sudah mengumpulkan dokumen-dokumen penting ya, bukti-bukti gitu ya sebelumnya. Dan juga latar belakang seperti ini ya, karena memang ada ya tempat lain tuh ada oknum guru, ada bahkan ketua PGRI pun bermain ya.
Itu makanya Bro Ron mungkin dari hati ya, jengkelnya ya, sampai kasar ya, sampai jadi kalau saya pribadi sih bisa memaklumi ya gitu ya. Ya, ada berita lain yang menyangkut PIP, contoh Polisi dan Satgas Saber Pungli menangkap seorang guru dan guru sama kepala kepala sekolah sekolah Jawa Timur. di Lumajang Mereka ya. ditangkap saudara atas dugaan penarikan pungutan kepada siswa penerima bantuan program Indonesia Pintar. Dari kedua pelaku, polisi menyita uang tunai jutaan rupiah hasil pungutan liar. Ya. Pak kepala sekolah, ini ada pimpinannya jenengan di sini. Jarak LPRP. Ini sebagai contoh aja ya, bahwa tidak boleh. Seorang guru di SMP Negeri 02 Kunir, Lumajang ini sulit berkutik saat Satgas Saber Pungli datang dan langsung melakukan operasi tangkap tangan. Tangkap tangan nih. Ia terus menghindar saat digeledah, tapi pertahanannya akhirnya runtuh saat petugas menemukan sejumlah uang tunai dan catatan yang diduga hasil pungutan liar dari program Indonesia Pintar. Mantap. Ini uang kopsis, Pak. Saya kan megang kopsis katanya awalnya. Apalagi nih? Enggak ada, ya Allah. Jangan ada dulu kalau Menurut tim Satgas Saber Pungli, modus terduga pelaku adalah dengan meminta sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi bagi siswa penerima dana program Indonesia Pintar. Nominal pungutannya bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000 per siswa. Padahal bantuan yang ditujukan untuk siswa kurang mampu ini seharusnya tidak ada pungutan sama sekali. Nggak ada. Selain di SMP Negeri 02, tim juga menangkap Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Rowo Kangkung dengan modus yang sama. Jadi dana itu dicairkan, kemudian dari pencairan itu dikembalikan kepada sekolah yang bervariasi di tingkat SD itu yang dapat 250 mengembalikan 25.000, yang dapat 450 dia mengembalikan 50.000. Dari para pelaku, Satgas Pungli menyita uang tunai Rp8.775.000, 2 ponsel, serta buku catatan. Dugaan pungutan liar program Indonesia Pintar ini ditangani oleh Satgas Saber Pungli Lumajang. Ya, ini contohnya guys ya. Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Contoh dari kasus-kasus seperti ini, kenapa muncul orang-orang seperti Bro Ron. Bahkan Mas Dewo pribadi pun ikut jengkel ya. Masyarakat yang lihat jengkel, apalagi orang tuanya yang dipungli-pungli itu ya. Kadang nggak tahu kalau dia dapat PIP ternyata ada dana cair gitu ya. Sebagai tambahan informasi aja buat kalian yang mungkin belum memahami, PIP itu diperuntukkan untuk siswanya guys ya. Jadi bukan melalui sekolahnya, jadi ditransfer ke rekening anaknya itu ya. Ya kalau masih anak-anak statusnya, jadi dipasrahkan ke orang tuanya. Ada tuh yang komen-komen nanti kalau sama orang tuanya disalahgunakan, di segala macam. Ya emangnya kalau sama sekolah nggak disalahgunakan? Ya gini ya, itu program pemerintah sudah dipilah-pilah. Kalau bantuan yang melalui sekolah itu ada dana BOS namanya. Kalau PIP itu ditransfer langsung ke ini ya, peserta didik ini ya. Tujuannya bukan untuk bayar SPP sebenarnya, buat bayar keperluan sekolah ya, buat beli sepatu misalnya, buat uang inilah apa, ongkos transport apa gimana gitu loh. Yang penting untuk keperluan sekolah. Ya itu dikelola orang tuanya. Kalau memang ada apa katanya yang penyalahgunaan orang tuanya begini gini, ya itu kan yang penting programnya dari pemerintah gitu dulu ya. Kalau itu bukan hak kita ya berikan, itu haknya orang tua siswa dan siswa itu kan ya, berikan dulu lah. Yang paling bagus diberikan edukasi ya, sosialisasi. Kalau ini uang buat sekolah ya, buat keperluan sekolah dan segala macam, mending seperti itu ya. Kalaupun tetap disalahgunakan ya itu kan salah mereka, udah gitu salahnya. Yang ya jangan mentang-mentang takut disalahgunakan kita yang pegang guys. Ini malah lebih salah lagi ya, kacau malah ya, sekolah yang pegang. Nggak, alasannya kan seperti itu ya tadi ya, ada yang seperti itu. Cuman banyak kasus sih bukan seperti itu ya, bukan dipegang alasan supaya nggak diselewengkan atau supaya banyak kasus memang ya kayak tadi ya, pungli ya, memang dipotong seperti itu. Ini makin salah lagi, makin rumit lagi, itu jelas-jelas pidana kalau seperti itu ya. Nih
tonton lagi ya. Nah, yang menjadi tanda tanya besar bagi saya, justru pagi ini ada rapat koordinasi dari PGRI Karawang yang mengundang juga pengacara mau memperkarakan nih indikasi adanya pelecehan profesi guru oleh seorang content creator, dalam hal ini sepertinya Bro Ron kan yang dimaksud, karena mau membongkar kebohongan ini. Yang melecehkan profesi guru ini adalah oknum kepala sekolah guru yang menyelewengkan anggaran, atau content creator yang berusaha membongkar atau membersihkan dunia pendidikan dari oknum-oknum kotor. Jadi ini menimbulkan pertanyaan, PGRI ada di pihak mana? Tidak hanya PGRI, saya juga menunggu statement pernyataan dari asosiasi guru yang lain juga yang mengecam keras adanya penyelewengan anggaran seperti ini. Apa yang terjadi pada sistem pendidikan kita? Ya, sebetulnya ini sudah sangat memprihatinkan dan sudah terjadi bertahun-tahun dan di banyak daerah ya. Jadi mau menyebut oknum itu juga jadinya agak capek gitu. Karena sudah sangat sistematis. Jadi ini sekalian untuk mengedukasi masyarakat bagaimana sih ekosistem korupsi di dunia pendidikan. Kita pakai presiden yang sudah terjadi sebelumnya yang sudah diproses secara hukum ya. Tahun lalu itu sudah ada kepala sekolah yang sudah diproses secara hukum. Tadi ya beritanya ya. Kepala sekolah SD negeri di Serang, Banten, sekaligus dia juga pengurus PGRI, ketua malah. Gitu. Jadi anggaran PIP itu dia meminta kepala sekolah ada sekitar 30-an kepala sekolah di daerah Serang, Banten itu untuk mengajukan anggarannya ke DPR Komisi 10. Nah, kemudian dia bekerja sama dengan calo yang merupakan teman dekat katanya dari staf ahli di Komisi 10 DPR RI. Nah, kemudian anggarannya disetujui untuk 31 sekolah dan itu dijanjikan pembagian kompensasi atau komisi. Mantap ya, 60% bagi-bagi uang negara sekolah, ya. Bilangnya sarana prasarana, padahal PIP itu untuk siswa, bukan sarana prasarana. Nah, kemudian itu yang tadi ya yang 40% ini untuk mereka gitu ya, dibagi-bagi, ada yang dapat 30%, 10% dan lain-lain. Dan itu jumlahnya sangat besar kalau kita lihat anggaran PIP 2024 itu 13,4 triliun. Dan ini tidak hanya anggaran PIP ya. Jadi korupsi di dunia pendidikan ini udah di segala lapisan, di segala program pengadaan. Baik itu pengadaan psikotes, alat tulis, dan juga pelatihan guru. Itu sudah sangat masif, Mas Akbar. Dan ini yang mempengaruhi kualitas pendidikan kita sebetulnya. Ini ekosistem yang menurut saya sudah sangat kok membudaya sekali gitu. Tapi memang tidak semua guru ya. Ya, ini kalian bisa juga ikuti di akun YouTube Jurusanku ya. Ini nontonnya sih di TikTok Mas Dew. Ya, ini rasanya udah jelas ya yang dijelasin tadi. Ini udah jadi budaya ya, mungkin karena bertahun-tahun nggak ketahuan gitu ya. Ada titik nyaman di situ ya, dan itu dianggap sebagai sudah hal yang normal ya. Nah, itu malah beliau bingung nyebutnya oknum tadi. Ya, 2022 sekarang ini contoh-contoh ya. 2025 kalau misalkan Bapak niat memang mengembalikan dana PIP tersebut bukan sekarang. Sedangkan kan Bapak tadi bilang ini saya enggak, ini sudah jelas penggelapan dana. Sekarang kalau datanya baru ketemu. Datanya baru ketemu sekarang. Kan datanya ketemu sekarang, uangnya di mana? Pertanyaan saya, uangnya di mana? Ya kalau uangnya tadi kan saya di sekolah kan? Kenapa sekolah masih menahan uang anak ini selama 3 tahun? 2022 sih dia sudah lunas. Even itu kata apa? Dipotong 50%. Kalau SMP udah lulus sampai. Oke, di diskon. Anaknya lulus nggak tahu dapat. Nggak ada hubungannya sama PIP. And then si anak Riani ini dia baru tahu dapat PIP. Banyak kasusnya kayak ini. 2025. Wow, amazing. Lama sekali. Ini mutlak disengaja. Betul nggak Bu? Ya, guys. 2022. Bayangin ya, kalau ada orang seperti Bro Ron sama yang cewek ini siapa ya? Sorry. Boleh tulis di kolom komentar, bantu saya ya. Kak Ayu atau siapa ya namanya ya? Atau kalau salah tolong dikoreksi ya. Jadi kalau ada orang-orang seperti ini, menurut kalian membantu nggak? Membantu nggak? Kita kadang nggak ngerti guys. Ya nggak ngerti. Kita dapat PIP apa enggak? Anak kita itu dapat PIP apa enggak? Dapatnya berapa? Terus kalaupun ada kecurigaan, berani nggak? Kalau takutnya kita nanya-nanya malah
kita ternyata nggak ada datanya ya. Jadi orang-orang seperti ini harus diapresiasi ya menurut Mas DU ya. Beliau-beliau ini bawa data, tahu ternyata ada dana PIP yang masuk ke sekolah ini atas nama ini. Dan kita ini justru masyarakat merasa terbantu loh. Kalau ada, ya walaupun dia silakanlah bilang konten kreator ya. Kalau konten kreator seperti ini sangat membantu lah ya. Ini Mas DU bantu supportnya melalui share aja ya, ramaikan di YouTube ya. Kalian tetap support ya di akun-akun entah itu di TikTok, IG, di medsos lah semua lah ya, di YouTube. Kalau memang membongkar hal seperti ini ya, ini sangat membantu loh, serius membantu orang tua yang nggak ngerti ya. Saya pribadi mungkin nggak ngerti ya. Ini contoh ya, lagi ya, Bro Ron ini, Bro Ron. Tuh, sampai nangis-nangis guys. Anaknya berhenti di kelas berapa, Bu? Ini di akunnya Bro Ron. Keluar gara-gara nggak punya seragam, nggak beli seragam. Padahal di sini dapetin PIP, Bu. PIP itu Keluar sekolah gara-gara nggak bisa beli seragam. Keperluan sekolah itu. Padahal dapat PIP. Tapi anak Ibu sampai berhenti loh. Nggak kebayar, nggak bisa beli seragam. Padahal dapat bantuan dari pemerintah buat beli seragam. Saya minta tolong juga untuk dibelikan seragam ya, Bu ya, biar adik bisa sekolah lagi. Iya. Iya, makasih Ibu. Aduh ya ampun. Kayak gini-gini. Iya, jangan nangis. Saya jadi mau nangis, Bu. Gimana Kak? Kayak gini-gini kita bisa ngomong nggak kasar nggak? Ya nggak? Sama pelakunya ya. Pasti bikin emosi guys ya. Ada lagi nggak? Coba. Ini keluhan-keluhan. Udah, terus uangnya itu kan katanya kelas 1 sama kelas 2 itu bilangnya dulu gratis. Iya. Ya, saya kelas 3 itu masih punya. Dulu kan ada kertasnya untuk kelas SPP dapat dikasih itu satu doang, cuma kelas 3 katanya kan kelas 1 sama 2 gratis. Iya. Ya. Ya ini di tempat lain ya, bukan kasus. Waktu dibilang dulu sekolahnya gratis, itu nggak dibilang alasannya gratis PGRI karena Karawang tadi ya. PIP. Tapi dia nggak bilang PIP gitu. Nggak dibilang PIP. Terus masih banyak juga yang kemarin yang dapat tapi sekarang masih dibagiin. Belum dibagiin. Ya, dapat kwitansi jadi kan ada katanya. Dapat kwitansi tapi belum dibayar. Iya udah, tinggal ngambil ijazahnya. Tinggal ambil ijazahnya. Iya bentar. Iya. Kan tadi kan katanya diliburin, berarti kembali besok aja berarti ya. Pokoknya gak usah takut lagi. Kalau memang mau ambil aja. Kemarin juga saya kan. Besok masih libur juga. Iya katanya diliburin terus kan saya masuk juga. Tapi udah nggak di sini lagi kan sekolahnya kan? Belum 2 tahun. Iya. Terus saya kemarin juga masuk, apa ibunya itu juga ngancam katanya. Ngancam apa? Kalau kamu bilang saya, nanti kamu yang saya laporin katanya. Enggak usah takut. Enggak, itu Dan biasanya diancam-ancam. sekolah-sekolah ngancamnya kayak gitu. Tapi itu kosong semua. Yang penting kamu nggak maki-maki, kamu tidak nggak maki-maki, nggak fitnah, itu nggak hiraukan aja. Saya kan ngotot katanya dia kan buku gratis. Iya. Saya nggak mau dipotongkan kan Iya. gratis, tapi kemarin saya Suruh bayar. Ya ini Mas Dewi cuma kasih contoh-contoh kasus ya. Ini bukan kasus antara PGRI Karawang versus Bro Ron tadi. Ini contoh-contoh kasus ya, yang mana ini sangat menyentuh hati, yang membuat kita itu tergugah ya untuk membongkar dan latar belakang mungkin ya dari Bro Ron dan kawan-kawan ini ya untuk bergerak gitu ya. Karena curhatan dari orang-orang itu, orang tua, siswa itu sangat EDS itu miris terdaftar, ya. berarti sekolah yang mencairkan. Menyedihkan ya. Secara hukum ketahuan sekolah yang mencairkan. Seru kan? Ya, baca undang-undangnya. Nggak ada yang larang SPP kok. Di sini nggak ada yang larang SPP. Itu memang hak sekolah. Itu kewajiban siswa untuk membayar SPP. Tapi alur ceritanya bukan kayak begini caranya. Kamu tahu dari mana? Kalau itu ternyata dananya butuh beli buku, beli tas, beli baju, beli sepatu. Tahu kan? Bukan kamu yang ngatur, bukan sekolah yang ngatur dana PIP itu untuk apa. Itu tertulis juga di undang-undang. Bukan sekolah yang mengatur. Bukan Anda yang mengatur mau dipotong sekarang. Saya kalau orang tua, aduh, tunggu deh PIP, saya nanti mau beli anak saya tas baru, saya mau beli sepatu baru, buku tulis baru.
Kamu tahu dari mana? Ayo, Nggak tahu kan? Ayo. Iya. Tadi Bingung, bilang bingung. paling tahu. Udah. Udah yuk. Nanti kirim somasi aja. Sekarang dia senyum-senyum. Ya, senyum-senyum katanya. Sekali lagi, dana PIP itu harus diserahkan ke pihak siswa ya. Ya. Sama orang tuanya ya, biar dikelola serah ya. Kalau mau tepat sasaran silakan diedukasi, tapi jangan sekolah yang atur ya. Di undang-undangnya nggak boleh ya. Itu ya. Dengan alasan diatur karena buat misalnya sebagian bayar SPP ya, itu sudah bukan itunya ya. Sudah tidak sesuai. Biasanya kalau siswa penerima PIP itu siswa yang kurang mampu ya. Dan kalau siswa kurang mampu itu SPP sekolah juga kan dari pemerintah itu ada bantuan lain ya yang melalui sekolah guys ya. Ya itu makanya PIP itu lain lagi, PIP itu untuk keperluan sekolah, bukan yang keperluan pokok seperti itu. Kan ada butuh tas, butuh sepatu, seperti itu kan. Jadi maunya itu pemerintah ngelengkapin khusus anak-anak dari keluarga tidak mampu itu ya. Ya, jangan ditarik lagi buat bayar-bayar sekolah lagi sebenarnya. Atau apapun itulah nggak boleh, yang ngelola sekolah itu nggak boleh. Ya itu biar dikelola pihak siswanya. Yang dikelola sekolah itu ada sendiri ya, ada bantuan lain ya. Seperti itu guys ya. Oke. Selamat siang semua. Jadi ini kasus ini keren nih. Ada keren. lagi kasus keren. Dan ini kemungkinan bisa terjadi di sekolah lain. Tapi satu kasus kita dapat di sekolah swasta ya. Jadi kan gue suka data, dan data gue bisa dapatin dari kementerian langsung. Suka dikit. Jadi di data kementerian itu ada sebuah sekolah, dia punya siswa itu sekian banyak. Gak usah bilang persis, sekian banyak ya siswanya. Kenapa ada datanya di kementerian ya? Karena sekolah ini penerima BOS. Penerima BOS. Bantuan operasional sekolah. Itu berdasarkan jumlah murid, sekitar 1,9 juta per murid per tahun. Wih, 1,9 juta per murid. Di sekolah dana ini BOS juga, tuh. Ya, Yang jumlah Mas Dewi bilang tadi. sekian, supaya dapat dana BOS-nya sekian, tapi jumlah penerima PIP-nya lebih besar daripada jumlah siswa yang terdaftar. Gila. Seru nggak itu pemalsuan data kayak gitu? APBN kita luar biasa dipermainkan. Gimana, Bos Baresolog? Mending kita bisnis restoran atau bisnis sekolah? Bisnis yang menjanjikan ya. Dana BOS dapat, PIP dapat. Apa tadi alasannya bikin lapangan? Aduh, gila. Tapi kalau saya mah Baresolog aja deh, Bang. Baresolog aja ya. Jadi guys, ini akan ada yang masuk penjara nih, sumpah, ada yang masuk penjara nih, serius, ada yang masuk penjara nih. Karena dia pemalsuan datanya kena. Habis itu selain pemalsuan data, penyelewengan dana negara, PIP dan BOS. Lumayan tuh penjaranya tuh. Berapa tadi, Bro? 6 tahun. 6 tahun. Pemalsuannya 6 tahun. Terus penyelewengan dana negaranya lagi berapa itu? Wih. Ya, itu ya. Sangat unik. Bikin geleng-geleng guys. Ini pegangnya Bu ya? Iya Pak, ya makasih. Iya SMP. Kan saya SMK 3 tahun. SMP-nya di sini? SMP di sini, SMK di sini. Pokoknya 6 tahun saya nggak pernah nerima duit. Iya, tapi data dari Google-nya ada? Tapi ada di sana di sekolahan. Kenapa di sana? Di Pak Henry ditaruhnya. Kenapa dikasih ke situ? Ya tadinya diminta. Oh, diminta. Oke, di data di Google itu dapat berapa? Dapat 6. 6 kali? Ibu nggak pernah tahu? Belum. Kemarin Ya, gini guys ya. 700.000. Kapan dikasih? Kemarin yang di sini. Pas ketahuan. Banyak ya. Ketahuan Gini. baru dikasih. Mungkin di tempat kalian juga pasti ada ya. Kalian tulis di kolom komentar loh. 3 tahun. Oke, buku tabungannya sama ATM-nya? Nggak dikasih. Nggak dikasih. Ada. Makanya saya nggak tahu Pak. Apa ini? Makanya saya pengen bener itu pengen tahu Pak. Ya aku kan kerja kemarin. Iya SMP saya 500.000. Aku Ya, buat kalian yang bertanya-tanya kok bisa ya pihak bank, khususnya kan bank biasanya BRI sama BNI ya. Yang paling banyak BRI ya biasanya. Kok bisa
kartu ATM sama apa buku itu bikin rekening tuh kok bisa tanpa ini ya, tanpa yang bersangkutan langsung ya, kok bisa pihak guru atau pihak kepala sekolah atau ya oknum-oknum itu yang ngurus ya. Itu masih udah dapat jawaban. Ternyata waktu zaman COVID guys ya, itu memang ada kebijakan khusus ya dari pemerintah dan pihak Bank BRI yang mana boleh diwakilkan oleh pihak sekolah. Nah, inilah mungkin yang jadi pintu ya, dimana ada kesempatan ya. Ya, gimana ya? Susah juga kita ngomongnya. Ya kan kalau COVID ya susah juga kan, memang dibatasi waktu itu. Tunggu aja dulu Ibu. Nggak boleh nanya. Sakit hati dibilang maling. Kan Bapak baik, Bapak baik. Teh botol. Iya beli teh botol, beli. Beli teh botol. Ini Pak jangan itu, saya malah Pak. Paling kencang nih suaranya nih. Saya sakit hati Pak. Tunggu dulu. Saya tutup sedikit. Iya. Iya, dibilang maling. Dibilang maling, saya waktu minta fotokopiannya. Ya. Aduh saya sedih. Oh, ibu ini dibilang maling justru sama oknum. Saya waktu itu kan minta fotokopiannya doang Pak. Ibu tenang dulu ngomong. Saya dibilangin maling. Semua orang tahu katanya saya maling fotokopian ijazah. Padahal hanya minta fotokopi ijazah. Iya, kalau waktu anak saya waktu itu mau melamar kerja, minta fotokopiannya doang, diteriakin. Sampai orang sekampung tahu saya maling. Diteriakin di mana? Di sekolah? Ya, bukan di sekolah, di rumah dia. Kalau sayanya nggak ada. Orang tua mertua saya waktu itu meninggal. Semua orang ngebilangin ke saya, katanya Dede Supriyadi maling fotokopian, katanya gitu. Dede Supriyadi ini siapa? Anak saya yang pertama. Oh, anak. Iya. Yang nyebutin maling itu siapa? Saya sama anak saya. Bukan, yang nyebutin siapa? Kokom. Hah? Itunya Kepala sekolahnya. Iya, katanya maling, katanya. Terus saya ditanya sama ibu yang situ, sesepuh gitu ya. Katanya kamu malingnya dari mana sana? Nyuri itu dari mana? Enggak tahu, saya enggak tahu jalannya. Itu mah dikasih Pak Endri, kata saya gitu fotokopiannya. Iya. Terus kata saya emang enggak maling. Makanya saya pas ada beginian, saya gembira gitu Pak. Saya pengen tahu gitu saya maling apa enggak gitu. Iya. Terus sekarang saya pengen tahunya gitu, ngecek. Itu saya nggak bisa ngecek gituan. PIP. Anak saya tapi saya kartu itunya dapat Pak. Kartu apanya? Yang kayak ATM-nya itu. Iya, kalau kartunya ada ya pasti dapat Bu. Yang kayak ATM-nya itu, saya nggak ngerti, saya emang ke sekolah. Kalau yang dapat kartu itu KTM PIP-nya dari mana? Kartu Indonesia Pintarnya dari mana? Iya, dari sekolah. Tahu dari mana, saya udah lupa. Sekolah yang kasih? Dua-duanya, Pak sama Dede. Oke, dua-duanya dapat kartunya? Iya. Duitnya dapat nggak? Enggak, saya emang nggak pernah dapat. Nggak pernah dapat? Iya. Oke, sabar. Tenang dulu. Iya. Kalau memang dapat kartunya, Kayak kartu yang kayak itu kan, ATM. kayak ATM. Iya. Kalau memang dapat kartunya dan tidak pernah dapat tunainya, Enggak. mungkin nanti ibu ada kesempatan untuk menyebut balik lu yang maling. Iya. Tapi tunggu, sabar dulu. Iya. Mantap. Sabar ya, tenang dulu. Iya. Tenang. Saya sakit hati tadi bilangin itu maling, Iya, Pak. iya. Saya sakit hati karena kenceng banget suara ibu di telinga saya. Maaf, Pak. Maaf karena saya terlalu emosi kali. Iya. Pak jangan masukin TV, saya nangis Pak. Oh masuk ibu, nanti dinonton 100 juta orang nanti. Pak jangan ya, saya nangis kan. Iya, saya juga jadi pengen nangis. Jangan Pak, Bapak baik deh menolongin saya. Udah. Makasih ya Pak ya. Ya sabar ibu ya. Sabar. Nanti dipanggil Ayu dulu. Sabar. Sabar semua, sabar. Semoga saya dapat ya. Ntar saya bilang jangan ngatain maling. Kalau ibu dapat kartunya itu udah pasti ada duitnya. Ya pasti. Sekarang saya ngambil itunya, kartunya. Coba lihat kartunya ya, ambil dulu ya. Yang kayak KTP itu. Iya betul. Yaudah, saya tunggu di sini. Anaknya 2. Siswa nasionalnya. Enggak, tapi katanya KIP-nya udah dapat kartu ATM itu yang tertulis KIP. Berarti ada duit situ. Iya. Yaudah. Ambil kartunya. Iya, Den. Kalian bawa rapor aja. Temanin. Enggak, udah, ambil aja dulu kartunya. Anaknya 2 dapat semua kartunya. Uangnya nggak pernah dapat. Supaya telinga saya istirahat sebentar. Luar biasa berurannya. Masih ada lagi nggak? Tidak ada. Bahwa kita Ini di video kita yang lain. View guys ya. Itu tadi mungkin itu ya mendasari Broron ngomong maling ya sama oknum-oknum yang seperti itu ya. Karena ibu tadi cerita ke Broron pernah diteriakin maling sama kepala sekolah katanya. Nggak tahu itu maksudnya diteriakin langsung apa diteriakin ke orang lain lalu disampaikan ke ibu itu tadi ceritanya. Kalian bisa simak lagi ya. Intinya dibilang maling lah ya karena
bawa fotokopian ijazah anaknya yang dalam rangka cari kerja guys ya, karena masih ada kekurangan bayar itu ya di sekolah, belum bisa tebus ijazah, mau cari kerja harus ada fotokopi ijazah. Jadi ibunya ini minta mungkin ya ke salah satu guru atau gimana, ya nggak tahu lah kok bisa ibunya dapat, tapi kepala sekolahnya nggak terima, katanya dibilang maling guys ya. Dan itu didengar sama Bro Ron, dan ya nggak tahu ya, bisa jadi itu ya jadi kejengkelan tertentu. Dan Bro Ron tadi bilang sama ibunya ya, kalau udah dapat kartunya udah pasti dapat tuh uang harusnya ya. Dan kalau nanti terbukti tuh uang itu diselewengkan, bisa jadi ada kesempatan ibu itu yang berbalik ngomong maling ke kepala sekolahnya ya. Oke guys ya, semoga hal ini bisa segera terselesaikan. Ini nampaknya luas ya, nggak cuma di 1-2 daerah. Seperti pesannya Bro Ron tadi, buat kalian yang menyelewengkan, lebih baik datang ke para orang tua siswa, minta maaf, kembalikan uangnya ya sebelum dipenjara ya. Ingat ya, udah pasti pidana ya, dipenjara kalian ya kalau memang menyelewengkan ya, dalam tanda kutip ya. Dan untuk para guru, ini bukanlah serangan untuk profesi, bukanlah serangan untuk semua guru ya. Ini adalah ajakan untuk berbenah semua ya. Ayo kita sama-sama berbenah dan kita tetap jaga nama baik profesi guru ini ya. Tetap kita jaga bersama-sama ya, termasuk dengan membongkar semua hal ini. Kalau ada yang tadi ya yang menyelewengkan, langsung minta maaf, dan itu minimal ya, itu ya minimal itu ya, itu hal yang paling minimal ya. Ya walaupun tetap salah ya, itu setidaknya hal yang mendingan ya, daripada justru kita melawan ya. Maksudnya gini ya, melawan bukan melawan ya, justru kita kontra dengan orang-orang yang berniat baik untuk membongkar ya hal-hal yang tidak baik di sistem pendidikan Indonesia ya. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Waduh, ini sampai 1 jam lebih, ini rekor ya, video terlama ya Mas DU ini ya, video biasanya ya, video standar. Kalau live mungkin bisa lebih 1 jam karena pembahasannya terlalu menarik ya. Oke, ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.